Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Jemaat dipersilakan kembali menghina pujian pada kesempatan hari ini yang diberi kembalian dan katanya kesempatan memberikan pada pimpinan pujian. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, selamat datang kembali. Kita hari ini diberikan kesempatan kembali untuk berdatang ke rumah Tuhan. Selamat datang juga untuk tim pelayanan dari Rakyat dan dari tim remaja Bromo. Kita menaikkan satu lagu pujian kesalahan baru. Yang
Bapa, kami rindu Bapa untuk memuji dan membesarkan nama-Mu. Kami juga lebih rindu Bapa untuk mendengarkan suara-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, kami percaya Bapa 2-3 orang hadir Engkau ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa, kami akan mulai kebaktian ini mulai dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat dan Penolong jiwa kami. Haleluya. Amin. Kita mau berdiri dan kita menaikkan satu lagu pujian, Kusorakan Haleluya. Pujian dari
Shalom. Shalom. Ya, saya dari mewakili tim Agias dan tim GMC ya. Hari ini sangat bersyukur diberi kesempatan oleh pihak di sini untuk tampil melayani. Terima kasih waktunya untuk semua yang di sini. Ya, jadi nanti kita akan menyanyikan 2 lagu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang pertama nanti kita akan mendengarkan suara pujian dari ini adalah juara 1 ya, Agias kategori pemuda. Jadi beberapa waktu yang lalu kita mengadakan lomba nyanyi Bapak Ibu ya, se-Gereja Islam Masih Surabaya ya. Ada 3 kategori, ada dewasa, ada pemuda remaja, ada anak-anak. Nah, kita berkomitmen kita memfollow up Agias ini tidak berhenti hanya sampai di lomba saja, tetapi kita memang rindu menyalurkan nanti para juara dan para peserta itu untuk melayani di bidang pujian di gereja kita. Dan itu memang visi kita awalnya, bukan hanya sekedar kompetisi belaka, tetapi untuk mencetak ya pelayan-pelayan Tuhan berkualitas di bidang pujian, supaya nantinya bisa melayani Tuhan di bidang puji-pujian di gereja kita. Bisa di WL, di single, di paduan suara, di vokatul dan sebagainya. Nah, untuk di awal ini sebelum firman Tuhan, nanti saudara Jojo ya, ini namanya Brian Benatan ya, ada Jojo dipanggil. Dia akan mengucapkan 1 pujian. Nanti setelah firman, tim band dari GMC dan juga para juara 1, 2, 3 dari Agias Pemuda akan nyanyikan pujian bagi Tuhan. Nanti Bapak Ibu bisa melihat bahwa nanti ada tim band dari GMC. Kalau Bapak Ibu sudah tahu, GMC adalah singkatan dari GIA Music Course. Jadi gereja kita mempunyai khusus musik khusus untuk jemaat Gereja Islam Masih Surabaya yang akan diarahkan untuk melayani Tuhan di bidang musik. Dan perlu Bapak Ibu ketahui bahwa para anak-anak Tuhan yang masih muda-muda itu yang di bidang yang di GMC, mereka sudah banyak yang disalurkan di bidang pujian. Kalau di dalam harapan mereka sudah banyak yang lulus ya, dan mereka bisa melayani Tuhan di ibadah umum. Banyak yang berdemikian. Dan itu saya sangat bersyukur sekali masih ada anak-anak Tuhan yang mau di-upgrade untuk melayani Tuhan. Ya, itu dari saya. Terima kasih waktunya. Silakan Jojo ya. Waktu tempat bisa Bapak Ibu untuk mendengarkan suara dari Jojo.
diri kita bahwa Dia telah memberikan pada kita yang terbaik dan kita pun juga akan memberikan yang terbaik. Untuk firman Tuhan saat ini adalah kesatuan ya di antara jemaat, dan kesatuan itu dimulai dari kita. Untuk kita menaikkan sebuah pujian, jadikan kami satu dan kita mempersiapkan hari kita menjalani hidup Tuhan.
masih menjadi satu dua hal, khususnya kami banyak yang usia lanjut juga gitu ya. Nah, tapi kita terus berdoa supaya pandemi ini segera berlalu. Walaupun kita tidak tahu kapan gitu ya. Tapi berita baik, vaksin sudah disetujui WHO, walaupun itu masih satu, tapi ini menjadi satu upaya agar sungguh-sungguh semuanya dapat berjalan dengan baik. Tapi yang saya khawatirkan tiap kali bertemu dengan teman-teman, kalau sudah vaksin disuntik kabeh balik nang awal. Balik nang awal pakai yang hidup. Yang komprol tetap komprol. Dan tapi biarlah yang sudah kita mulai kita akan teruskan. Mari Bapak Ibu dan Saudara, satu tema yang akan kita renungkan pada kali ini adalah persekutuan dalam terang. Kita akan baca di dalam 1 Yohanes pasal yang pertama, ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-10. 1 Yohanes 1 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-10. Mari kita akan membacakannya secara bertanggapan. Saya ayat 5, Bapak Ibu ayat 6, demikian seterusnya. Ya. 1 Yohanes 1 ayat 5. Saya akan mulai. Allah adalah terang, dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan dari Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi berdosa, dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Bapak Ibu dan Saudara, ketika kita melihat 1 Yohanes pasal pertama sampai 2 Yohanes, 3 Yohanes, maka kita akan melihat bahwa kitab ini ditulis oleh Yohanes di dalam masa akhir daripada kehidupannya. Nah, secara kita melihat bahwa dia menuliskan ini bagi jemaat di Efesus, dan di sana pada waktu itu sedang terjadi pergumulan-pergumulan di dalam pengajaran, karena adanya sekelompok orang di dalam gereja ataupun di luar gereja yang mereka kemudian mengatakan bahwa mereka menjadi kelompok yang kuat, kelompok yang hebat, dan mereka cenderung untuk merendahkan kelompok-kelompok Kristen yang lain. Dan inilah yang dikatakan sebagai ajaran dari gnostisisme. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, ada 2 golongan di dalam gnostis ini. Yang pertama, yang disebut sebagai golongan Serintianisme, yang dipelopori oleh Serintus. Kelompok ini berkata bahwa Yesus itu adalah manusia biasa. Yesus adalah sosok manusia yang tidak punya kuasa. Tetapi ketika Yesus dibaptis, Kristus, pribadi Kristus turun atasnya sehingga dia penuh dengan kuasa. Jadi sebelum pembaptisan, Yesus adalah manusia biasa, dan ketika dia dibaptis, dikatakan Kristus ada dan memberikan kuasanya kepadanya. Tapi saudara, di tengah-tengah situasi yang sulit itu, satu hal yang luar biasa adalah dikatakan dia masih percaya tentang Yesus yang bangkit, Yesus yang mati dan bangkit dari antara orang mati. Nah, ini uniknya dari ajaran ini. Ajaran yang kedua yang dikatakan doketisme, atau dalam bahasa Yunani itu dipakai kata dokei. Dokei sendiri artinya adalah kelihatannya, nampaknya gitu ya. Nah, saudara, dikatakan sesuai dengan artinya, maka mereka mempunyai satu pendapat bahwa Yesus itu bukan sungguh-sungguh manusia. Yesus itu hanya nampaknya gitu ya, koyoke. Orang Jawa bilang enak ya, koyoke ini. Kalau kata koyoke, kelihatannya itu kan tidak sesuatu yang
surgawi dan dia berpura-pura untuk menderita dan kemudian mati. Nah, Bapak Ibu Saudara, di tengah situasi gereja pada waktu itulah kemudian Yohanes memberikan nasihatnya pada jemaat di sana. Nah, saudara, dikatakan ayat 1 sampai 4 Yohanes berbicara di dalam konteks apa kesaksian seorang rasul. Tetapi di dalam ayat yang kelima dia mulai dengan kata dan, yang ingin menunjukkan bahwa ada hubungan antara ayat 1 sampai 4 dengan ayat 5 sampai dengan ayat yang 10. Dia ingin mengatakan bahwa tujuan daripada penulisan kitab ini adalah ingin memberikan penegasan kepada pembacanya tentang manifestasi Kristus. Dan dia ingin menekankan adanya Injil tentang Kristus di dalam kehidupan jemaat. Dan hari ini kita belajar Bapak Ibu Saudara, apa yang ingin disampaikan tentang pribadi Kristus. Kita melihat yang ingin disampaikan adalah Yesus Kristus itu sumber terang. Nah, saudara, fos itu menunjukkan suatu keadaan bahwa Kristus adalah, dalam diri Kristus ada keseluruhan kodrat ilahi, dan dia adalah Allah yang kudus, Allah yang sempurna. Artinya, di dalam Allah ada kemurnian, di dalam Allah tidak ada percampuran. Dan dikatakan gambaran hidupnya itu dinyatakan sebagai sosok terang. Bapak Ibu Saudara, ketika kita berbicara tentang Kristus sebagai terang, maka kita dapat melihat bahwa Yesus itu selalu memberikan suatu gambaran. Ketika kita berbicara terang, terang itu sebagai satu petunjuk. Saudara, ketika lampu ini semua dimatikan dan semua jendela ditutup dengan warna hitam, maka yang ada adalah dalam kegelapan. Tetapi ketika kita menyalakan hanya secercah sinar, mungkin senter yang sangat kecil dan kita taruh di satu tempat, maka itu memberikan petunjuk kepada kita. Itu menjadi sumber bagi kita, dan itu sangat bermanfaat bagi kita. Nah, ketika kita berbicara Yesus sebagai sumber terang, ia adalah pribadi yang memberikan petunjuk dan menjadi sumber kebenaran di dalam hidup. Alkitab sendiri mengatakan, dikatakan akulah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi dan sebagainya. Matius 5:16. Yohanes 14 ayat 6 mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Dan ini terjadi dikatakan karena kasih karunia atau anugerah Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau saya katakan hanya kebaikan Tuhan, hanya anugerah Tuhan, maka dikatakan manusia seharusnya tidak layak, namun dianggap layak oleh Tuhan karena kasih karunia. Dan manusia akhirnya memperoleh persekutuan dengan terang Kristus. Nah, inilah yang disebut mengapa Yesus dikatakan sebagai sumber terang. Karena dia memberikan kasih karunia-Nya itu sehingga manusia yang tidak berpengharapan memperoleh pengharapan. Dan kita memperoleh persekutuan di dalam terang. Namun Bapak Ibu dan Saudara, Yohanes tidak berhenti sampai di sini. Dia terus mengatakan juga permasalahan yang terjadi di dalam diri manusia. Kita lihat ayat yang ke-6. Apa yang dikatakan di sana? Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Nah, saudara, secara sederhana saya katakan, banyak orang yang mengaku bersekutu dengan Kristus, mengalami persekutuan dengan Kristus, tetapi tidak diwujud nyatakan di dalam hidup. Orang mengatakan ngomong tok, ya kan, omdo, ngomong doang. Ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, memang orang itu hanya sekedar ngomong. Kamu orang Kristen, dia bilang ngomong Kristen, ojo tangan aneh, terus aku orang Kristen. Ini ngomong. Tanya, pernah
Nah, yang jadi pertanyaan, apakah mereka orang percaya atau bukan? Saya mencoba melihat gambaran yang dikatakan the self-directed life. Yang pertama, orang yang kemungkinan memang tidak percaya Kristus ada di luar dirinya, yang digambarkan dengan lingkaran. Segala sesuatu berfokus pada aku. Ini adalah gambaran dari orang yang tidak percaya. Biasanya orang seperti ini sih tidak mengatakan dia hidup dalam persekutuan dengan Kristus, karena memang dia tidak mempercayai. Tetapi yang kedua, the self-directed life, di mana dia percaya pada Kristus, tetapi Kristus ada di dalam dirinya. Dirinya yang berkuasa. Jadi hubungannya dengan Kristus, hubungannya dengan Allah, itu adalah hubungan kalau aku. Kalau gue mau, lu turutin, dan sebagainya. Saudara, banyak orang hidup di dalam kondisi seperti ini. Karena apa? Karena mereka berpikir bahwa yang terpenting dalam hidup itu adalah percaya. Sehingga mereka menjalani, kamu jadi orang Kristen, iya, kamu percaya dengan Kristus, iya. Tapi mana apa yang kamu lakukan dalam kehidupanmu sebagai orang Kristen? Ya sudah, pokoknya aku gak menipu orang. Kalau waktunya ibadah, aku ya ibadah. Dan yang lainnya, perkara yang lain, tidak menjalani kehidupan itu. Apakah itu? Tapi inilah suatu fakta di dalam hidup hari ini. Bapak Ibu Saudara, Yohanes memberikan penegasan di dalam keadaan seperti itu. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, ayat yang ke-8 berbicara apa, Saudara? Dikatakan jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri. Dikatakan dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Adanya yang kedua, adanya orang yang merasa dirinya itu tidak berdosa. Kenapa? Karena merasa bahwa Tuhan tidak mengawasi dia. Karena tidak ada kegentaran saat melakukan dosa atau sudah terbiasa melakukannya dan hidupnya pasti jauh dari Tuhan. Dan di dalam kondisi seperti ini, apapun tipe mereka, entahkah mereka mengatakan mereka bersekutu dengan Tuhan tetapi tidak nyata, ataukah mereka adalah orang yang tidak takut di dalam dosa, dikatakan mereka itu adalah orang yang identik dengan hidup dalam kegelapan. Artinya orang yang hidup dalam keadaan tidak ada harapan atau dalam kegelapan. Dan dikatakan orang seperti ini adalah orang yang berdusta. Mendustai dirinya karena dia hanya memakai kepercayaannya sebagai kedok. Mendustai Tuhan karena sesungguhnya dia hanya mengatakan dalam mulutnya dia percaya pada Tuhan, tetapi dia tidak mau menjalankan hidup dalam ketuhanan yang dia percaya. Lalu saudara dikatakan hidupnya sudah penuh dengan kegelapan. Bapak Ibu, ketika kita melihat kenyataan hidup hari ini, kita melihat, kalau saya katakan sebagai satu contoh, ketika seseorang itu pertama kali berdosa, dia merasa apa? Dia merasa ketika kita pertama kali berdosa, contoh kita nggak pernah mencontek, gitu ya. Maaf ya, bukan nyindir yang muda-muda ya. Kita nggak pernah nyontek. Pertama kali nyontek, apa yang kita rasakan? Satu, ketakutan. Yang kedua, rasa bersalah. Selalu itu. Kedua kali nyontek, sedikit, aduh, kalau ketahuan ya opo. Apalagi kalau saya ngajar, selalu saya tekankan, ketahuan nol, pasti tidak lulus. Sudah tidak ikut kelas, tidak perlu ikut kelas lanjutan karena kamu pasti tidak lulus. Ini saya kan selalu katakan. Nah saudara, ketika itu terjadi dan itu benar, itu memang tidak main-main. Nah kenapa ketakutan itu? Ketakutan itu mungkin bukan karena Tuhannya. Bisa jadi takut kepada Tuhan, tetapi ketakutannya karena apa? Karena kalau ketahuan ya oke. Ini terjadi Bapak Ibu Saudara. Selanjutnya, kalau orang melakukan, apa yang terjadi? Gak apa-apa. Biasa, santai aja, nggak akan ada masalah, tenang aja gitu ya. Nah, ada orang mengatakan begini, kenapa sih orang bisa melihat hidup dalam kenikmatan dosa itu? Kenapa? Karena lingkungan, karena kebiasaan dalam diri
membiasakan dia berbuat seperti itu. Saya kasih contoh Bapak Ibu dan Saudara. Saya punya, waktu saya di Kalimantan, saya punya anak murid sekolah minggu. Anak ini masih kelas 1. Saya heran, mohon maaf ya, duduknya itu yo koyok wong gak duwe isin gitu orang Jawa bilang. Perempuan tapi duduknya itu wis saya orang Jawa itu ngomong umbar-umbaran gitu loh ya. Nah, saya tanya, nggak boleh duduk seperti itu. Biasa Bu. Biasa bagaimana? Di rumahku tuh biasa gitu. Pokoknya santai gitu loh jawabnya. Saya penasaran. Suatu hari saya ke rumahnya sama Mak Gahana, saya ke rumahnya. Saya kaget Bapak Ibu. Dia tinggal di ujung gang. Dan di ujung gang itu saya heran. Kok di gang itu beda dengan gang-gang yang lain? Gangnya besar sih, ya kayak jalannya. Nah, jalan seperti ini lah. Dia lebih kecil sedikit, dia ada di pojok gitu. Saya kaget. Sore-sore itu suasananya itu wah semerbak gitu loh. Menarik sekali. Wah, ini bisa jadi tempat wisata, pikiran saya gitu ya. Lalu saya tanya, ini kampung apa? Menurut Bapak Ibu, kampung apa? Besisa jawab, kampung PSK. Dan saya penasaran, makanya saya sama suami juga terus lewat itu. Wanitanya memang wanita yang keren-keren, saudara. Keren-keren apa? Keren-keren penampilannya. Makanya tidak heran kalau anak ini masih kecil. Saya nggak katakan orang tuanya begitu ya, enggak. Atau orang tuanya itu matelarnya begitu, enggak. Tapi apa yang dilihat membuat dia terbiasa di dalam konteks itu. Makanya dia menjawabnya sederhana, anak kecil. Di sini sudah biasa Bu, duduk gitu, nggak ada yang salah. Nah, ini adalah suatu kenyataan yang terjadi dalam hidup. Demikian juga dalam kehidupan kita. Mengapa kita mempunyai suatu hambatan dalam persekutuan kita dengan Tuhan? Karena kita tidak merasa takut untuk melakukan dosa. Karena kita menganggap bahwa dosa itu adalah sesuatu yang tidak perlu dipikirkan. Karena kita menganggap bahwa dosa itu sebenarnya tidak ada. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, dikatakan di dalam kenyataan itu adalah sesuatu yang sebenarnya bukan hidup di dalam kebenaran Kristen yang bersekutu dengan Kristus. Lalu yang menjadi pertanyaan bagi kita Bapak Ibu dan Saudara, bagaimana kita hidup dalam persekutuan dengan Kristus? Yang pertama, hati kita harus fokus kepada sumber terang. Tetapi jika kita hidup dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dikatakan apa? Seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita dari segala dosa. Hati yang fokus kepada Kristus dimulai dari diri sendiri. Hidup kita ada di bawah dari Kristus, ada di dalam hati. Ini dikatakan bukan self-directed life-nya, bukan me, but God is my directed life. Kristus yang memerintah, Kristus yang mengatur kehidupan kita. Apakah itu adalah sesuatu yang sulit? Ya, saya katakan ini adalah sesuatu yang tidak mudah. Bapak Ibu dan Saudara, minggu lalu, 2 minggu lalu, saya mendengarkan satu ceramah yang disampaikan oleh pendetanya Reform, saya lupa. Nah, saudara, dikatakan ini, zaman sekarang ini, di tengah-tengah situasi bahwa orang-orang Kristen beribadah secara online, tidak lagi onsite, maka ada kemungkinan yang terjadi. Yang pertama, orang mungkin sudah tidak lagi menyukai ibadah secara onsite ketika gereja dibuka. Karena hanya gereja, khususnya kalangan Protestan dan sebagainya belum memulai ibadah. Saya katakan mereka sudah merasa dengan keadaan. Lalu yang kedua, dalam masa-masa sekarang ini, kehormatan sikap ketika beribadah kepada Tuhan
mulai kendor. Kenapa? Kalau datang ke gereja harus rapi, pakai sepatu, ya kan? Mandi dan ketahuan kan gitu toh. Tapi setidaknya pakai itu rapi. Kalau di rumah, pertama mungkin begitu lama-lama bangun tidur cuma sikat gigi, cuci muka, pakai baju tidur sudah ibadah. Yang penting kan hatinya. Saudara, ini akan artinya sudah terjadi penurunan di dalam suatu konteks hati. Saya percaya, tapi ada juga memang di satu sisi saya percaya orang punya kerinduan. Hari ini saya itu sukacitanya luar biasa. Terakhir saya ibadah itu kalau di gereja itu ya Maret 15. Saya sempat ikut waktu 3W ya. 3W Pak Yohanes ikut di sana, saya ikut ibadah. Saudara, ketika kita bisa datang kepada Tuhan melalui ibadah di gereja, itu adalah suatu sukacita. Bukan hanya ketika kita ketemu dengan teman seiman kita, tetapi kita menghayati arti suatu ibadah. Nah, saudara, ketika kita mau hidup di dalam persekutuan itu, maka kita juga harus memiliki hati yang fokus, baik secara pribadi, baik juga di dalam komunitas kita. Kalau saya berpikir-pikir, kita ini harus bersyukur. Karena apa? Karena masih diberikan kesempatan. Saya kalau keliling Surabaya, hati saya juga sedih. Lihat gereja bagus-bagus, ya, gede makro-makro, kosong. Sekolah dibangun dengan begitu bagus, isinya kosong. Saya mau tanya, Dek, pengen sekolah ya? Apa pengen sekolah? Iya tahu. Padahal kalau sekolah, waktu sekolah tanyain, pengen apa? Pengen libur. Bosan sekolah. Dikasih libur panjang, ya kan? Mulai 16 Maret libur sampai hari ini. Tiba-tiba bisa lulus SD, SMP, SMA, no? Gak tahu sekolah kan bisa lulus, hebat loh Indonesia. Sekolah online apa sih sekolah ini? Tak tanyain sekolah online tapi pakai seragam, lucu gak? Kamu pakai seragam kalau sekolah? Lucu tau, udah omah pakai seragam. Lucu gak? Apa maknanya? Ini kita kaitkan dengan ibadah saja. Apa maknanya? Saya suka sekali godai anaknya itu. Kamu kalian sekolah pakai seragam tapi gak ke sekolahan. Rasul, sekolah online tahu? Anaknya kecil, online tahu? Mana ada sekolah online? Iya ini loh. Pakai HP tahu itu sekolah. Nah saudara, apa maknanya mereka harus pakai seragam? Pernahkah kita berpikir apa maknanya? Saya tanya, kenapa kamu pakai seragam? Disuruh sekolahan? Itu masalahnya. Kalau kamu udah disuruh, udah seragaman toh? Kenapa sekolah nyuruh? Mengingatkan mereka bahwa mereka adalah murid. Mengingatkan mereka bahwa mereka itu pelajar yang memang berseragam dengan statusnya. Hari ini adalah hari memang harus sekolah. Tanyakan ke sekolah. Menghargai, saya menghargai, walaupun kadang-kadang juga membuat kasihan orang tua. Karena apa, nyuci seragam saya nggak perlu, kan gitu loh. Nah, tapi itu mengingatkan. Demikian juga saudara, hati kita itu harus terus diingatkan. Karena itu saya selalu katakan pada anak saya, kamu mau ibadah, mandi dulu. Ma, nanti kenapa sih? Kamu sudah mandi tadi. Ya, kalau kamu mau ibadah, mandi dulu. Mama ini selalu begitu, ya. Saya katakan, kamu harus ingat, menghadap Tuhan itu harus dengan jati dirimu. Sebagaimana kau ke gereja, engkau di rumah pun engkau harus beribadah. Kadang-kadang anak suruh berdiri. Maka kenapa sih? Yang penting kan mudah. Sikap berdiri adalah berdiri. Pengakuan iman adalah berdiri. Dan sebagainya. Ini contoh. Saya selalu tekankan keadaan-keadaan seperti itu. Karena saya ingin memurnikan hati. Apapun keadaan kita hari ini, kemurnian hati dalam persekutuan kita kepada Tuhan tidak boleh hilang Bapak Ibu dan Saudara. Karena dengan keadaan itulah yang akan membantu kita. Yang kedua, Bapak Ibu dan Saudara, apa yang harus kita lakukan? Mari kita melihat, kita akan langsung Bapak Ibu. Ada kemauan untuk mengoreksi diri. Kenapa Bapak Ibu? Karena
kita dari segala kejahatan. Ini memberikan satu bukti, tangan Tuhan itu selalu terbuka menerima anak-anaknya. Tangan Tuhan itu selalu terbuka dan Dia sanggup. Bapak Ibu Saudara, saat-saat seperti ini adalah saat bukan bagi diri kita untuk bersombong-sombong lagi. Karena apa? Karena kita harus melihat satu kenyataan. Hidup hari ini sulit. Berhari-hari saya telepon dengan jemaat karena komunikasi kita yang bisa dilakukan sekarang ada jemaat. Keluhan mereka selalu sama. September saya juga nggak tahu, ekonomi sepi. Padahal BLT sudah dicairkan. Semua sudah dicairkan. Tapi mereka heran, September jauh lebih sepi daripada Juni, puncak pandemi. Saya juga tidak ngerti kenapa. Bahkan ada yang katakan 2 minggu pertama saya tidak dapat order sama sekali. Minggu ketiga baru dapat 1. Berharap sampai akhir bulan yang masih beberapa hari saya bisa menutup gaji karyawan. Tidak ngomong keuntungan, saya bisa menutup gaji karyawan supaya tidak ada PHK bagi karyawan. Bapak Ibu dan Saudara, tidak ada lagi hal yang membuat kita sombong. Kalau mau jujur, bukan ada keadaan iya. Saya jujur naruh simpanan di koperasi dan bisa diambil sama sekali. Padahal semua program sudah dipikirkan. Tapi benar-benar saya cairkan, ditolak. Sampai saya buat surat bahwa itu harus dipakai untuk pembayaran uang kuliah anak, ditolak. Tidak bisa ada pengembalian karena likuiditas tidak bisa berputar. Saudara, kita mau apa? Anak saya bilang, Maria apa? Saya cuma bisa bilang, ajukan ke sekolah. Minta tolong, bayar setidaknya setengah tahun, bukan 1 tahun. Saudara, minggu lalu di-approve, bayar setengah tahun. Akhirnya kami bisa bayar setengah tahun. Saudara, tidak mudah kami mencoba kontrakan rumah sampai hari ini tidak laku. Padahal rumahnya dikontrak lebih murah. Iya, lebih murah dari pasaran. Properti mau dijual lebih murah, nggak bisa. Banyak keluhan. Karena memang keadaan seperti ini. Di sisi lain ada yang ketawa-tawa sekarang. Aku oleh BLT. Loh, kok oleh BLT? Iya, gajiku di bawah 5 juta. Loh, apa kamu selama ini tidak cukup? Ya cukup, kesempatan oleh BLT di bawah 5 juta. Ya tak manfaatkan. Loh, saya sampai kaget, saudara. Aduh, tapi inilah kenyataan dalam hidup hari ini. Ada kemauan untuk mengoreksi diri kita bahwa hidup kita itu tidak bisa apa-apa. Anak saya pun baru ditipu, beli mata uang gak dikasih mata uangnya pada saudara. Sudah diurus di BCA sampai hari ini tidak bisa. Dan ini contoh-contoh mengajarkan kepada anak saya satu hal, Ma, aku sudah bekerja tapi ternyata hilang. Ya sudah, itulah kenyataan. Tapi satu hal saya katakan, kamu naik kelas dan itu saya senang. Sisi lain sedih dari satu hal sana. Naik kelas apa? Belajar berhikmat, belajar untuk tidak menyombongkan diri. Bapak Ibu Saudara, fakta-fakta dalam hidup mari membuat kita menyadari bahwa ketika kita datang di hadapan Tuhan, mungkin kita menyadari aku bergantung kepada Tuhan. Tapi cara Tuhan menyelesaikan dalam ketergantungan kita, Dia sanggup untuk melakukannya. Hari ini bagaimana dengan kehidupan kita, Bapak Ibu dan Saudara? Adakah kita masih hidup dalam gelap, fokus kepada keegoisan kita sehingga menghalangi persekutuan kita dalam terang? Ataukah kita hidup fokus kepada Kristus, hati yang mau senantiasa dibentuk sehingga kita bersekutu di dalam anugerah kasih Tuhan. Dan di dalam persekutuan dengan Tuhan itu kita mempunyai suatu kenyataan bahwa Tuhan secara komunal pun akan memperbaharui, memberikan kebersamaan untuk kita saling membangun di dalam komunal kita, dan kita akan menjadi orang yang berjalan dalam Kristus, dalam kesatuan kepada Kristus di dalam terangnya. Biarlah firman Tuhan menguatkan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapak di surga, biarlah firman yang sudah kami renungkan memberikan kekuatan kepada kami. Hamba sudah berhenti untuk berbicara, tetapi kebenaran firman Tuhan tidak pernah berhenti. Karena itu pimpin dan berbaharui kehidupan kami, Bapa.
untuk menghayati betapa dalam kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Persekutukan kami di dalam terang kasih-Mu, persekutukan kami di dalam anugerah-Mu, bersama dengan rekan seiman saling membangun di dalam terang kasih Kristus. Mendoakan dan menyerahkan gereja-Mu, kami serahkan baik itu para hamba Tuhan, para pelayan. Tuhan akan tetap memberi kekuatan dan kesehatan kepada mereka di tengah-tengah situasi yang sulit ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, seperti yang tadi saya sudah sampaikan di depan, bahwa setelah firman Tuhan, anak-anak dari Juara Atias Pemuda dan tim GMC ya akan memasuki sebuah pujian. Sambil menunggu mereka bersiap-siap, saya kenalkan. Tadi sudah ya, dengan jujur ya, ini ya. Yang ini Bella ya, namanya Bella. Ini Maria Mesindi dan Benjunaka. Dan kebetulan ya, kebetulan sekali mereka semua adalah anak-anak yang beribadah di remaja dalam harapan. Ya, dan tim GMC juga dari harapan semua, dan mereka sudah banyak menyanyi di ibadah umum dalam harapan juga dan di remaja. Mereka akan membawakan sebuah pujian. Apa judulnya? All teachers of our God. Gak usah tegang ya, kita saudara kok, juga beda cuma masih ya. Sama-sama ya. Sudah siap semua? Sudah ya? Oke. Selamat pagi semuanya, Shalom. Kami akan menaikkan sebuah pujian. Kiranya pujian yang akan kami nyanyikan ini dapat menjadi berkat bagi kita semua di tempat ini, dan terlebih lagi dapat memuliakan nama Tuhan.
pujian dari tim Agias Surabaya kiranya diberkat bagi kita semua. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada kesempatan pagi hari ini, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan berkaitan dengan batas pekan kita. Bapak Ibu sekalian, di dalam ibadah kita minggu depan, tanggal 4 Oktober tempat ini, kebenaran firman Tuhan akan dilayani di Pendeta Susi Raswati, dilaksanakan secara online. Kemudian pada hari Selasa, sekalian, pendalaman kitab kita di Dharma Harapan pada Selasa mendatang akan menuju kepada kesimpulan dari kitab Matius. Jadi selama ini kita sudah bersama-sama belajar dari kitab Matius dan semua peserta akan memberikan kesaksiannya pada pukul 6:30 malam. Kemudian hari Rabu, Kamanita di Dharma Harapan di area Arjuna Bromo, maksud saya, akan dilayani oleh Pendeta Susi Raswati pada pukul 5 sore, dan kemudian malam hari akan dilanjutkan dengan doa malam di Bromo pukul 7. Kiranya juga menjadi perhatian kita bersama-sama jemaat Tuhan. Untuk ibadah hari Kamis, Connect Talk and Worship akan dilayani oleh Pendeta Menahem Sutija dari Dharma Harapan pukul 6:30 malam. Kemudian ada berita pernikahan gerejawi, Bapak Ibu sekalian, ada diminta pernikahan gerejawi antara Saudara Wilson Lesmana dengan Saudari Ibi Logia Kuswara pada 10 Oktober Sabtu pukul 11 pagi di Dharma Harapan. Kita doakan supaya acara ini juga berlangsung dengan baik, puji Tuhan. Demikian Bapak Ibu sekalian, warta semuanya dapat kami sampaikan kepada saudara-saudara sekalian. Pada hari ini juga diberikan kesempatan kepada jemaat Tuhan memberikan persembahan kerajaan Tuhan. Sekarang kita bisa maju ke depan. Saudara, pada hari ini merupakan hari terakhir, minggu terakhir pada bulan ini kita memberikan persembahan 2 kali. Yang pertama adalah persembahan biasa, nanti kantong merah biru diedarkan, dan kantong merah akan kita berikan persembahan pembangunan atau pekerjaan Tuhan, ya, kiranya jadi perhatian kita bersama-sama. Kita akan pujian bersama-sama. Janjimu seperti fajar di pagi hari yang tidak pernah terlambat bersinar. Yang tidak
Tuhan, dalam persekutuan kami dengan Tuhan, di mana terang nampak dalam hidup kami, dan Tuhan semakin dimuliakan. Terima kasih Bapak untuk pemberitaan firman pagi hari ini oleh Ibu Evangelis Jalani. Tuhan yang akan menolong dan memberkati hamba lebih lanjut dalam menjalankan tugas yang Tuhan percayakan. Nama Tuhan dimuliakan di hadapan Tuhan. Berdoa menyerahkan juga untuk seluruh jemaat yang beribadah, baik ada di rumah Tuhan maupun di rumah masing-masing. Tuhan lakukan mereka dengan kebenaran firman, sehingga dalam hari-hari mendatang mereka menjadi jemaat-jemaat yang setia, jemaat-jemaat yang sungguh-sungguh menampakkan terang Kristus di tengah dunia penuh dengan kegelapan ini. Bapa surgawi, terpujilah nama. Menyerahkan juga untuk persembahan, sekarang berikan untuk pekerjaan, untuk seluruh persembahan kami untuk dipakai di alat Tuhan di tempat ini. Bapa surgawi, terima kasih. Akhirnya pagi hari ini sebentar, jika kami juga akan berpisah, berpulang di tempat ini menuju rumah masing-masing. Tuhan akan menyertai dan memberkati kami semua. Demikian juga tim Agias yang sudah menyanyi persembahkan pujian di tempat. Bapa, terima kasih. Puji nama-Mu, dari dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami naikkan secara syukur dan doakan. Haleluya. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, jemaat yang kekasih, sekarang pulanglah dan terimalah segala berkat daripada Tuhan. Maka kasih karunia dari Allah Bapa